Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 22 Middle Biopsikologi dari kelas Psikologi Islam A angkatan 2019 yang beranggotakan Latifah Hilaliyah dan Syarifah Laila Ana Komariah yang mendapat materi tentang sifilis. Raja singa atau sifilis adalah infeksi menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Spiroset treponema pallidum, subspesies pallidum. Rute utama penularannya melalui kontak seksual. Infeksi ini juga dapat ditularkan dari ibu ke janin selama kehamilan atau saat kelahiran, yang menyebabkan terjadinya sifilis kongenital. Gejala sifilis diawali dengan munculnya luka yang tidak terasa sakit di area kelamin, mulut, atau dubur. Luka pada area kelamin yang menjadi gejala sifilis seringkali tidak terlihat dan tidak terasa sakit, sehingga tidak disadari oleh penderitanya. Meski demikian, pada tahap ini, infeksi sudah bisa ditularkan ke orang lain. Tanpa penanganan yang cepat dan tepat, sifilis dapat merusak organ otak, jantung, dan beberapa organ lain. Pada wanita hamil, infeksi juga berbahaya karena dapat menyebabkan kondisi janin tidak normal, bahkan kematian bayi. Oleh karena itu, semakin dini diagnosis dan pengobatannya, semakin mudah sifilis disembuhkan. Gejala sifilis. Gejala sifilis digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya. Tiap jenis sifilis memiliki gejala yang berbeda-beda. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama, sifilis primer. Sifilis jenis ini ditandai dengan luka di tempat bakteri masuk. Fase primer secara umum ditandai dengan munculnya cangkra, tunggal, ulserasi keras, tidak menimbulkan rasa sakit, tidak gatal di kulit. Sifilis primer umumnya diperoleh dari kontak seksual secara langsung dengan orang yang terinfeksi ke orang lain. Sekitar 3-90 hari setelah awal terinfeksi, rata-rata 21 hari, luka di kulit yang dinamakan kanker mulai tampak. Pada bentuk yang umum, luka berkembang dari makula ke papula dan akhirnya ke erosion atau ulcer. Sifilis sekunder. Sifilis jenis ini ditandai dengan munculnya ruam pada tubuh yang menyebar dan seringkali muncul di telapak tangan dan tumit kaki. Sifilis sekunder sering terjadi 4-10 minggu setelah infeksi primer. Sifilis sekunder dapat dikenal dalam berbagai cara secara nyata. Gejala-gejala paling umum berkaitan dengan kulit, selaput lendir, dan nodus limfa. Di sana mungkin terdapat kesamaan, kemerah-merahan, ruam yang tidak gatal pada batang dan ekstrim, termasuk pada telapak tangan dan soles. Ruam bisa menjadi makulopapular atau pustular. Sifilis laten. Sifilis ini tidak menimbulkan gejala atau hanya menunjukkan sedikit gejala, tapi bakteri ada di dalam tubuh penderita. Sifilis laten didefinisikan seperti mengalami bukti serologis dari infeksi tanpa gejala-gejala dari penyakit. Penyakit ini dijelaskan lebih lanjut sebagai awal kurang dari 1 tahun setelah sifilis sekunder atau akhir lebih dari 1 tahun setelah sifilis sekunder di Amerika Serikat. Awal sifilis laten bisa mempunyai gejala-gejala kambuh. Akhir sifilis laten adalah asimptomatik dan tidak menular seperti awal sifilis laten. Sifilis tersier. Sifilis tersier, gejala gumma neurologis atau jantung, ini dapat menyebabkan kerusakan organ otak, saraf, atau jantung. Sifilis tersier bisa terjadi kira-kira 3 hingga 15 tahun setelah infeksi awal, dan bisa dibagi ke dalam 3 bentuk berbeda. Sifilis gummatos 15%, akhir neurosifilis 6,5%, dan kardiovaskular sifilis 10%. Tanpa pengobatan, ketiga dari orang yang terinfeksi berkembang ke penyakit tersier. Orang dengan sifilis tersier adalah bukan penular. Sifilis gummatos atau sifilis akhir benik biasanya terjadi 1 hingga 46 tahun setelah infeksi awal, dan rata-rata 15 tahun. Fase ini ditandai oleh pembentukan gumma kronik yang lembut, mirip peradangan bola tumor yang bisa bermacam-macam dan sangat signifikan bentuknya. Gumma umumnya mempengaruhi kulit, tulang, dan liver, tetapi bisa terjadi dimanapun. Neurosifilis merujuk pada infeksi yang melibatkan sistem saraf pusat yang bisa terjadi dini.
menjadi tak bergejala atau dalam bentuk dari meningitis sifilistik yang berhubungan dengan keseimbangan yang lemah dan nyeri kilat pada ekstremitas lebih rendah. Akhir neurofilis umumnya terjadi 4 hingga 25 tahun setelah infeksi awal. Sifilis meningocovaskular umumnya muncul dengan apati dan sawan, serta umum dengan demensia dan dorsalis. Juga di sana mungkin terdapat pupil Argyll Robertson, tempat pupil kecil bilateral menyempit ketika orang fokus pada objek dekat, tetapi tidak menyempit ketika terkena cahaya terang. Sifilis kardiovaskular biasanya terjadi 10-30 tahun setelah infeksi awal. Komplikasi yang paling umum adalah syphilitic ortitis yang dapat mengakibatkan pembentukan aneurisma. Sifilis kongenital bawaan sejak lahir dapat terjadi selama kehamilan atau selama kelahiran. 2 dari 3 bayi sifilis lahir tanpa gejala. Gejala umum yang berkembang dari kehidupan beberapa tahun pertama meliputi hepatosplenomegali 7%, ruam 7%, demam 10%, neurosifilis 20%, dan pneumonitis 20%. Penyebab sifilis. Sifilis disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar melalui hubungan seksual dengan penderita sifilis atau selama kehamilan dari ibu ke janinannya. Meski demikian, bakteri penyebab sifilis juga bisa menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang ada di penderita. Melihat penularannya, sifilis rentan tertular pada seseorang yang sering bergonta-ganti pasangan seksual. Sifilis dapat juga ditularkan melalui mencium area di dekat lesi, serta seks oral, vagina, dan anal. Sifilis tidak dapat ditularkan melalui dudukan toilet, aktivitas sehari-hari, bak panas, atau berbagi alat makan serta pakaian. Diagnosis sifilis. Untuk mengetahui seseorang menderita sifilis, dokter akan melakukan pemeriksaan berupa tes darah dan pengambilan cairan luka atau pengujian langsung. Tes darah untuk mengetahui adanya antibodi untuk melawan infeksi. Sementara pemeriksaan cairan luka guna mengetahui keberadaan bakteri penyebab sifilis atau sipilis. Tes darah dibagi menjadi non-treponemal dan tes treponemal. Pengobatan sifilis. Pengobatan sifilis atau raja singa ini akan lebih aktif jika dilakukan ketika tahap awal sifilis dapat diatasi dengan antibiotik penisilin. Selama masa pengobatan, penderita dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seks sampai dokter memastikan infeksi sudah sembuh. Pencegahan sifilis. Penularan sifilis dapat dicegah dengan perilaku seks yang aman, yaitu setia pada satu pasangan seksual atau menggunakan kondom. Selain itu, pemeriksaan atau screening terhadap penyakit sifilis atau sipilis ini juga perlu dilakukan secara rutin pada orang-orang yang memiliki faktor risiko tinggi mengalami penyakit ini. Sifilis bawaan pada bayi dapat dicegah dengan penapisan ibu selama awal kehamilan dan mengobati mereka yang terinfeksi. Sekian dari video ini, semoga ilmunya bermanfaat dan selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.